kenalin dulu Mas Yundis tuh siapa sih ini? Backgroundnya dari mana? Apakah dulu sudah punya impian membuka bisnis seperti ini? Aku tuh dari kecil Bang Ele, almarhum bapakku itu tuh seniman. Dia tuh seniman, pelukis, pewayang gitu ya, suka main wayang. Jadi tuh memang aku besar di lingkungan yang cukup kental gitu budayanya, terutama budaya Indonesia. Sorry, Mas Yundis besar di mana? Tinggal mana? Besar di Pontianak. Di Pontianak. Jadi orang tua pure Jawa, dua-duanya orang Jawa. Jadi memang transmigrasi ke Pontianak. Kami tetap rutin pulang ke Jawa, tapi memang sekolah aku di sini di Pontianak. Tapi tadi saat aku bertemu dengan teman-teman aku di sekolah gitu ya, agak sedikit beda tuh budayanya dengan saat aku pulang ke rumah. Gitu, karena saat aku pulang ke rumah itu ya lagu-lagu yang didendangkan tuh lagu-lagu Jawa gitu ya, karena orang Jawa. Lalu budayanya tuh karena bapak tuh pelukis gitu ya, dia tuh senang banget seni gitu. Jadi seninya pun yang dikerjakan adalah seni-seni tradisional yang lokal gitu, sehingga aku tumbuh besar punya mindset bahwa lokal itu oke kok, nggak norak gitu ya. Kadang-kadang tuh orang mikir kayak aduh nih lokal bisa nggak sih dibawa ke dunia gitu ya. Nah kadang-kadang tuh kan orang-orang mikir gitu kan, wah kita mah kerennya kayaknya band luar deh, kerennya gitu, kayaknya lebih seru kayak band luar. Nah dari situ tuh kayak tumbuh gitu Bang Ele di pikiran aku gitu. Aku suatu saat pengen deh bantu lokal ataupun bikin suatu gerakan lokal gitu yang bikin gerakan ini oke gitu, proper gitu di mata orang. Nah dari situ barulah aku menjalani kehidupan aku, kuliah dan lain-lain. Nah barulah karena waktu SMA itu kan SMA di Ponti ya, sehingga budaya ngopi kental. Budaya ngopi kental ya. Nah yang kita tahu budaya ngopi itu kental banget. Dan aku waktu itu kuliahnya di Jakarta. Aku lihat industri kopi di Jakarta seperti apa juga, sehingga aku lihat kayaknya ini bisa deh jadi kendaraan aku untuk memperkenalkan lebih jauh tentang Indonesia, sehingga aku tuh pengen semangatnya tadi tuh tercapai lewat kendaraan ini nih. Karena kalau gini Bang, kadang tuh susah ya kita mau memperkenalkan apa yang kita pahami ke orang lain tanpa ada kendaraan yang sama dengan orang lain nih, satu perahu gitu. Kalau misalnya kita nggak satu perahu kan pasti tujuannya beda ya. Satu tujuan ke kiri, satu tujuannya ke kanan. Nah tapi kalau misalnya kita satu perahu nih, sama-sama nih lewat kopi, aku rasa sangat mudah. Sehingga aku merasa dari lingkungan aku tumbuh besar itu sangat-sangat mempengaruhi. Semangat dari awal tuh apa? Karena menurut aku tuh baru tahu kamu terus terang 2021 udah ada di 2021. Pertama kali ngopi tuh di sini sama teman-teman bis Covid. Tapi habis itu udah nggak tahu lagi. Habis akhirnya ketemu Gap, ya kan? Ketemu Gap, terus jadi sering ketemu sama Mas Yundis juga beberapa kali, lalu datang ke Poesis beberapa kali. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Jadi ya cukup intens juga nih kita ngobrol kayak itu. Tapi secara aku tidak menanyakan secara tokap tuh gimana sih. Nah, di momen inilah pengen tanya-tanya hal-hal kayak gitu aja sih. Jadi kalau tokam ya Bang Ele, kalau kita cerita tentang tokam, jadi kan awalnya tuh kita tuh penamaannya memang toko kami gitu ya, toko kami. Bahkan dulu tuh sempat tercetus tuh Bang Ele sebelum kita mulai gitu ya, di 2020 tuh sebenarnya kita pengen penamanya cuma kami doang, hanya kami doang, karena secara filosofis gitu ya, secara fundamental kami itu singkatan. Nah singkatan, jadi kami itu Kudapan dan Aneka Minuman Indonesia. Oke. Itu secara ini ya, secara brand ya, secara brand guideline gitu. Jadi kita bikinnya itu. Nah menarik gitu ya kalau misalnya orang tuh sekarang nyebutnya Tokam gitu kan, karena itu jadinya kalau orang bilang di dunia IT itu bilangnya user experience gitu ya. Jadi udah geser gitu, jadi dari toko kami jadi Tokam. Dan aku sih nggak masalah gitu ya. Jadi selama brandnya masih dapat dikenal dan masih orang nyaman gitu ya, jadi aku rasa kayaknya masih oke. Nah kalau kenapa bisa terbentuk, ada dua cerita filosofis di belakangnya. Jadi pertama tuh pasti ya ini personal ya, ini agak personal. Jadi toko kami itu sebenarnya aku bikin karena aku nggak mau jauh dari keluarga gitu. Jadi kalau ada sebuah kondisi gitu Bang Ele yang menyebabkan aku harus berpindah-pindah kota. Nah aku mikir, aku tuh kadang-kadang bisa ngelewatin nih tumbuh kembang anak aku nih kalau misalnya aku pindah-pindah kota terus, sehingga aku kayaknya aku harus cari sesuatu yang stabil gitu ya. Lalu ya aku pikir kayaknya
paling nggak kita coba buka usaha deh gitu ya. Nah lalu aku mikir usahanya apa yang bisa aku jalankan gitu ya dengan pengetahuan yang aku punya. Nah aku baru waktu itu berpikirnya adalah yang paling mungkin gitu ya untuk menjangkau dan gampang orang tahu ya pasti ada toko kopi gitu ya. Karena makanya tahu lah di Pontianak setiap jengkal gitu ya, setiap jengkal kayaknya pasti ada toko kopi gitu kan. Terusan kemarin ada media yang bilang Kipo ya, kopi salah satu pergerakan kopi shop terbanyak karena salah satu sampai 1.000 berapa gitu ya nah gitu. Jadi aku mikir ya udah di toko kopi. Nah tapi juga ada ini alasan keduanya. Jadi ada filosofi lain sebenarnya yang aku pengen bawa gitu di toko kami. Jadi ini Bang Ale, aku tuh berkesempatan melihat banyak di negara lain gitu ya ataupun di kota-kota lain bahwa kalau misalnya orang jualan sushi gitu ya pasti mereka tahu gitu, oh sushi ini dari Jepang gitu kan. Terus kalau misalnya ini tteokbokki gitu, misalnya tteokbokki pasti orang taunya dari drama Korea kan, ini pasti dari Korea nih. Tapi Bang Ele sadar nggak sih kita tuh nggak punya tempat atau sebuah entitas gitu ya yang benar-benar kayak tahu oh rendang dari Indonesia gitu. Jadi kayak dan bahkan kan pernah tuh ada kasus rendang tuh hampir diklaim sama Malaysia, negara tetangga gitu ya. Jadi pernah hampir ada kasus seperti itu sehingga aku rasa perlu gitu untuk melakukan gerakan gitu ya lewat sebuah badan usaha yang ada tujuannya. Jadi memang toko kami tuh kalau kan kita punya visi misi ya. Nah visinya itu kita memang pengen jadi jembatan budaya. Jadi kita pengen jadi jembatan budaya yang memperkenalkan kuliner dan kopi Indonesia ke mata dunia. Tapi dengan sentuhan modern dan tidak kehilangan identitas aslinya gitu. Jadi semangatnya sih itu Bang Ele. Jadi kalau misalnya ditanya toko kami itu seperti apa ya, aku pengennya toko kami tuh pengennya jadi jembatan budaya itu gitu Bang Ele. Jadi kayak orang tahu oh ternyata kopi Indonesia tuh enak juga kok gitu ya, nggak kalah gitu ya dengan kopi dari Ethiopia, dari Brazil gitu. Kita juga punya komoditas yang bagus. Lalu makanannya, karena someday itu suatu hari aku tuh punya mimpi gitu. Ini kadang-kadang muluk-muluk nih tapi bisa namanya mimpi ya, namanya mimpi ya. Apa inginnya tuh orang tuh makan tempoyak gitu di Singapura, orang makan tempoyak oh tapi tahu oh nih tempoyak ini asal dari Indonesia gitu. Karena itu tuh salah satu bentuk visinya toko kami, karena itu tadi tuh kita tuh pengen juga gastrodiplomasi ya, jadi diplomasi melalui makanan. Jadi Indonesia bisa dikenal karena kita tuh, aku pernah baca ya di sebuah jurnal itu tuh Indonesia tuh brand powernya di mata dunia tuh masih jauh di bawah Singapura, bahkan Thailand gitu. Thailand sama kita mirip lah ya, sama-sama negara berkembang, tapi masih di bawah. Nah, jadi tujuannya salah satunya itu. Nah, dan menurut aku yang paling mudah gitu untuk kita punya kendaraannya adalah bikin toko kopi dulu. Walaupun nanti pelan-pelan kita akan coba geser kopinya jadi ada makanannya. Lalu sambil kita edukasi juga tentang kopinya. Jadi kayak gitu sih Bang Yul. Gitu. Nah, lalu di 2021 kita jalan setahun gitu ya. Baru tahun 2023 menuju 2023 itu baru kita buka cabang pertama di Gajah Mada. Nah, itu tuh yang jadi kayak percontohannya gitu Bang Ele. Ini percontohan kayak ini nih. Karena kan kita yang pertama di Margosari nih, di sini nih. Ini Margosari nih istilahnya orang lewat pun nggak begitu tahu gitu, nggak banyak tahu gitu kalau orang Margosari itu mana sih gitu. Pasti orang kalau misalnya jarang lewat pasti nggak tahu. Sehingga aku rasa kayaknya perlu nih kita bikin sebuah kayak showcase gitu ya, kayak tempat pameran gitu ya. Nah ini nih toko kami Gajah Mada nih aku jadiin kayak tempat pameran biar orang lihat oh bisnisnya jalan, bisnis coffee shopnya jalan, toko kopinya jalan, produknya oke gitu, kopinya bisa diterima berbagai kalangan. Nah dari situ tuh Bang ya baru mulai bermunculan orang-orang yang mau gitu gabung, dan aku sih selalu bilangnya bantu gitu. Jadi orang-orang yang mau bantu toko kami untuk jadi besar gitu. Nah dari situ tuh baru mulai muncul cabang ketiga Suhada, lalu di Imam Bonjol, baru muncul cabang-cabang lainnya. Jadi perjalanannya dimulai cukup panjang ya. Maksudnya ini tahun keempat, tahun ke-1, tahun kedua tuh kita masih di sini di Margosari. Tahun kedua akhir baru kita sudah punya contoh, baru orang-orang mulai masuk gitu. Menarik ya. Berarti Gajah Mada tuh kayak toko ibaratnya tuh platform buat blueprintnya dulu. Dan orang ngelihat oh ini loh gitu. Dari setiap cabang tuh Mas Udis kenapa sih memilih, ataukah ada cerita-ceritanya sendiri? Punya nggak? Kalau cerita sendiri sih secara spesifik sih nggak ada ya Bang Ele ya. Tapi dari awal memang sudah kita tentukan gitu. Berapa titik sih yang akan ada di kota ini gitu. Lalu ada berapa titik sih yang ada di daerah ini. Lalu kenapa itu sudah kita analisa gitu. Bahwa
sebenarnya banyak tuh sampai detik ini pun sebenarnya masih banyak Bang Ele yang nanya, ada tau kami nggak mau buka lagi gitu. Udah untuk Pontianak sama Kuburaya udah cukup titiknya gitu. Sehingga kita memang tidak paksakan untuk buka. Ya kita pengen bisnisnya itu jalannya sehat lah Bang Ele. Ya nggak cuman asal buka rame gitu ya, tapi nanti beberapa bulan kemudian nggak perform gitu ya, turun. Nah jadi pengennya tuh ya udah cukup aja, karena ya berdasarkan analisa emang titiknya cukup segitu kayak gitu. Pontianak Kuburaya. Tiba-tiba di Jogja. Kenapa? Apakah karena Mas Yudis ngerasa ada kedekatan dengan Jogja, atau ada sesuatu yang spesial di Jogja, atau apa? Nah, salah satunya sih alasan paling utama karena kedekatan sih, Bang Ele. Jadi aku rasa untuk di luar Pontianak gitu ya, di luar Pontianak tuh yang paling oke berdasarkan pertimbangan aku, akhirnya jatuh di kota Jogja. Sebenarnya banyak orang yang nanya Bang Ele, orang kan tahu aku tuh asalnya dari Solo gitu ya, orang Solo. iya. Nah, kenapa nggak buka di Solo Mas gitu kan? Bahkan teman-temanku yang di Solo tuh pada protes. Mereka tahu, oh Mas Yudis kan punya usaha di Pontianak toh gitu, yang toko kopi itu. Terus kenapa buka cabang yang pertama di Jogja gitu? Nah, itu juga berdasarkan pertimbangan dan analisa gitu. Kalau di Solo itu kan sebenarnya ya, secara skup kota, secara luasan kota tuh nggak begitu gede. Lalu secara pertambahan orang baru itu juga nggak secepat Jogja. Nah, kenapa Jogja? Satu gitu ya, di situ tuh setiap tahun hampir ada puluhan ribu orang baru karena banyak kampus gitu ya. Betul. Lalu untuk takaran orang luar maksudnya orang luar Indonesia yang datang ke Jogja itu juga secara data lumayan dibanding sama Denpasar, itu cukup oke lah. Nah, karena kan tadi Bang Ele, tujuanku adalah orang luar harus tahu nih kita tuh punya sei sapi, kita nih punya bumbu kluwe gitu. Makanya aku coba buka di Jogja dulu, tujuan itu dulu, karena kan aku bukanya dekat Tugu tuh, dan itu banyak banget bule gitu yang nginap di situ, orang asing yang kadang-kadang penasaran gitu ya. Nah, salah satunya ada nih anak di toko nih yang pernah melayani gitu ya, menerima orang asing gitu, sehingga salah satu perwujudan visi sih, sehingga Jogja yang kita pilih. Tagline siapa sih yang buat? Apa tuh? Hendak kemana mampirlah. Kalau tagline hendak kemana mampirlah ke toko kami, itu sebenarnya tagline dari anak-anak marketing awalnya udah itu. Jadi di tahun kedua, jadi dulu tuh aku lupa ya. Dulu tuh tagline-nya tuh sebenarnya kan tagline utamanya kan yang di sini nih, yang di Margo ini nih, yang di atas, Anda senang, kami senang, semua senang. Jadi tagline itu tuh awalnya aku bikin karena tadi aku pengen makanan dan minuman itu bikin semua orang tuh senang. Tokonya senang, pelanggannya senang, semuanya senang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu bergeser tuh, jadi kayak Anda kemana mampirlah ke toko kami. Karena kadang-kadang nih Bang Ele, jadi kata-kata anak-anak tim pemasaran nih, tim marketing tuh, kadang tuh orang tuh cuma bingung doang mau kemana gitu. Jadi muncullah tagline itu, hendak kemana mampirlah ke toko kami. Dan hendak kemana itu kan diksi yang udah mulai jarang digunakan ya, kayak gitu ya, hendak kemana gitu, kayak jarang gitu, tapi bagus gitu kalau dipakai secara tagline. Kembali lagi kan, kayak mana tadi bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan Tokam. Iya, sedia itu. Berarti kalian aku lihat, terutama yang akhir-akhir ini aku perhatikan, mohon maaf, mulai aktif menjadi salah satu beberapa event, sponsor event, salah satu di luar itu event musik kah atau event apa. Tapi yang menurut aku berarti Tokam itu niat dan benar-benar pengen ngajak yang lain juga ikut, terutama di specialty coffee-nya ikut juga, yaitu salah satunya ikut di Khatulistiwa Coffee, lalu Tarung TV. Hal yang kayak gitu itu juga salah satu pertimbangan Mas Yudis kah? Ya. Jadi itu salah satu pertimbangan dan yang aku perjuangkan gitu di manajemen, karena jadi kan kita visinya tadi satu ya, tapi kita punya 6 misi di bawahnya. Jadi salah satu misi di bawahnya adalah kita pengen bantu lokal, dan ada misi yang untuk memperkenalkan edukasi kopi, sehingga itu memenuhi 2 misi itu. Satu tadi ya, kalau di KCE, di Khatulistiwa Coffee Event, kalau aku rasa itu kemarin event kopi di Kalbar ya, yang besar gitu ya dibanding sama sebelum-sebelumnya ya. Walaupun ya, ini aku cerita di dapurnya toko kami gitu ya, kita waktu rapat gitu ya, di diskusi sempat jadi pembahasan gitu. Ada yang bilang,
di sini kayaknya terlalu gede deh anggarannya gitu. Kalau cuman buat pameran doang gitu. Nah dari situ aku coba jelaskan. Karena tadi visi misinya sudah settle gitu dari awal, dari tahun kita buka dari awal tuh. Jadi tim manajemen pun nggak bisa nggak bisa protes dalam tanda kutip ya, nggak bisa protes kalau misalnya kita menjalankan itu karena misinya sudah kita sepakati nih, 6 misi di awal sudah kita sepakati. Bahkan event itu memenuhi 2 misi kan, bantu lokal sama edukasi kopi. Ada 2 yang terpenuhi dari 6, berarti kan ada 1/3 gitu ya, sehingga mereka udah nggak bisa nolak lagi. Akhirnya kita coba masuk. Nah, termasuk yang Tarung 3 itu kan, Tarung 3 itu kan istilahnya kita kirim perwakilan dari Pontianak gitu ya ke Jakarta, dan itu bisa bawa industri kita nih biar dilihat sama orang gitu ya, sehingga kita nggak ragu gitu untuk udah nih kita masuk gitu, kita bantu. Makanya aku juga bilang tuh sama anak-anak KCE sama Tarung 3, ini acara ini harus annual nih, jangan sampai harus tahunan gitu, jangan sampai rame di tahun ini gitu ya, tahun depan semangatnya turun gitu. Nah itu aku yang nggak serak gitu, makanya supaya bisa lanjut tahunan acaranya. Jangan lupa sponsor saya di Indonesia Blues. Itu dia. Salah satu sponsor. Kenapa tuh Mas? Kenapa mau? Maksudnya kan Tokam itu tuh tidak ada, bahkan tidak ada menyajikan filter. Ketika aku menawarkan ini, Mas Yudi langsung bilang, ya udah Mas Ele coba kayak buat semacam proposal atau gimana, tawarkan. Nanti aku biar bicarakan dengan tim atau bahkan aku sendiri. Aku tuh merasa salah satu ikigai aku tuh adalah helping people gitu, bantu orang. Bantu orang dalam artian membantu untuk tujuan lebih baik gitu ya. Nah, makanya waktu Bang Ele ngajuin gitu ya, aku kayak sedikit tuh sebenarnya gak ada keraguan Bang di aku tuh, kayak kenapa nggak aku bantu aja ini. Cuman tadi tuh Tapi hasilnya nggak bagus, mohon maaf. nggak apa-apa, kayak itu santai. Masalah hasil itu kan, tapi kan ini Bang, dampak yang diberikan kan belum tentu nggak bagus kan. Oke. Ngerti nggak? Jadi saat aku bantu tuh nggak pernah sedikit pun gitu aku berpikir untuk ngapain sih orang ini gitu ya, nggak pernah sama sekali ngapain. Tapi ajak belajar bareng-bareng. Kalau untuk hal-hal kayak gini harus proper gitu. Makanya aku coba bilang sama Bang Ele kan, Bang, coba dibikin dulu pitch-nya, sehingga tersistematis karena bagaimanapun juga kita tuh kalau misalnya jalanin sesuatu, kalau misalnya terencana dan tersistematis, hasilnya tuh pasti enak kok. Ke belakang tuh hasilnya pasti akan enak aja. Tapi ya syukur puji Tuhan. Thank you Mas Yudi sudah bantu. Toko kami yang aku pengen adalah setiap dia muncul di sebuah kota, dia akan membawa budaya yang ada di kota itu. Gitu. Nah, kenapa Maneki Neko? Orang Tionghoa itu kan saat misalnya dia punya usaha gitu ya, dia sangat suka sekali pasang patung gitu ya. Padahal dia sebenarnya asalnya dari Jepang. Aslinya Maneki, namanya aja udah Maneki Neko. Aslinya saya dari Jepang kan, tapi banyak banget digunakan oleh orang Tionghoa. Jadi aku rasa kenapa enggak nih kita masukin ciri khas ini masuk ke toko kami gitu. Nah, termasuk yang di Suada tuh banyak banget kan warga-warganya. Nah, itu salah satu ide lah dari tim gitu ya. Kita bikin aja Maneki banyaknya. Jadi saat nanti misalnya toko kami muncul di Makassar gitu ya, bisa jadi nanti dalamnya aku bikin kayak dalamannya kapal penisi kayak gitu, karena toko kami yang muncul di sebuah daerah itu tetap akan membawa ciri khas dari daerah tersebut. Oke. Mas Yudi role modelnya siapa sih? Kalau role model untuk usaha ya. Role model untuk usaha tuh sebenarnya kalau secara spesifik sih nggak ada ya, secara spesifik itu nggak ada. Nah tapi kalau untuk bisnisnya sendiri, secara bisnis tuh karena aku lumayan banyak baca buku ya, lumayan banyak terekspos oleh buku, itu aku tuh sangat mengidolakan yang namanya Simon Sinek, kalau misalnya Bang Ele tahu. Jadi ada bukunya yang dia tuh tulisnya Start with Why gitu ya, dimulai dengan kenapa. Gitu, sehingga dari itu aku banyak belajar, dan bukunya hampir semua bukunya tuh aku punya koleksinya di rumah, dan sampai detik ini masih aku baca lagi buku. Kayaknya dibanding buku yang lain, bukunya dia ini yang paling sering aku baca berulang-ulang. Kenapa? Karena aku merasa apa yang dia tulis gitu, apa yang dia bagikan di buku itu, jadi dia tuh ada Start with Why, sama yang lumayan terkenal juga tuh ada Why Leader Eat Last. Jadi kenapa sih pemimpin tuh makan di terakhir? Kenapa sih pemimpin tuh harusnya makan di terakhir gitu? Anak buahnya dulu yang makan, pemimpin makan di terakhir. Udah aku rasa kayak bisa terhubung gitu dari buku itu tuh. Aku melihat Simon Sinek ini menjelaskan yang Start with Why, yang dimulai dengan kenapa. Kan kadang-kadang tuh orang tuh mulai dengan apa gitu ya. Pertanyaan paling gampang soalnya kan apa gitu. Jadi tinggal dijawab aja, kalau apa kan gampang. Tapi kalau misalnya mulai dengan kenapa,
dikerjakan dari yang detail dulu, dari yang susah. Jadi kenapa sih ada toko kami? Jadi aku salah satunya juga tuh bikin bisnis plan tuh karena si Simon Sinek. Jadi aku bikin bisnis plan-nya, kenapa ada toko kami? Aku bikin dulu alasannya. Lalu bagaimana? Baru terakhirnya apa nih yang mau dijual. Jadi sebenarnya Bang Ele, platform toko kopi nih itu muncul di terakhir. Sebenarnya muncul di terakhir. Jadi kenapa dulu nih ada brand kami? Baru apanya di terakhir. Jadi baru muncul kayaknya pakai metode toko kopi lebih masuk akal deh. Coffee shop di Pontianak yang buka cabang tuh banyak. Oke. Tapi dari sebanyak itu aku belum menemukan coffee shop yang bisa buat program CSR. Kalau ditarik dari pembahasan Mas Yuis tadi, berarti ada 6 pilar utama tadi kan. Ada si Tokam ini kan, visi misi ini. Kemarin yang pertama kali ya CSR-nya atau udah Yang mana tuh? Yang di Traktir Tokam. Atau yang mana? Traktir Tokam juga masuk CSR. Itu salah satu CSR juga. Yang kemarin pergi keluar ke Landak kah? Oh iya, itu. Itu menarik sekali. Itu yang pertama tuh malah. Itu benar yang pertama. Ya. Jadi CSR toko kami yang pertama kali dilakukan sejak 2021 adalah kita punya anak asuh. Kita punya anak asuh di salah satu daerah di Kalimantan Barat lah, di Landak, di Kabupaten Landak. Kenapa kita ngelakuin itu gitu ya Bang Ele? Aku rasa kita punya usaha gitu ya, lalu kita dapat penghasilannya. Aku rasa kita bisa makan cukup aja udah cukup gitu, nggak perlu makan mewah. Sehingga aku rasa kayaknya penghasilannya dari toko kami, usahanya dari toko kami ini masih oke kok kalau misalnya kita bagikan. Gitu. Jadi kita punya 5, sampai sekarang kita punya 5 dan sudah jalan 3 tahun berarti. 4 tahun berarti. Di mana aja Bang? Semua di Landak. Semua di Landak. Nah karena itu jadi tuh aku sudah bikin rencananya itu setiap provinsi kita punya CSR. Nah nanti rencananya untuk di Jogja kita juga akan punya CSR kayak gitu. Jadi kita akan punya anak asuh, jumlahnya nanti kita tentukan berdasarkan laporan keuangan gitu ya, berapa yang bisa kita bagikan. Nah, jadi kalau untuk CSR-nya kenapa itu? Karena aku rasa anak-anak Indonesia layak ya untuk mendapat bantuan gitu. Karena aku waktu ketemu mereka tuh juga happy gitu, ngeliat mereka tuh bisa sekolah layak. Itu sih Bang Ele yang penting. Jadi lalu kita juga waktu ke Landak itu dapat kesempatan untuk edukasi anak-anak di daerah, aku lupa salah satu kecamatan apa ini kecamatan di situ. Itu ada sekitar 100 sampai 200 anak kalau nggak salah. Itu kita ajarin tentang kopi. Jadi mereka baru tahu ternyata kopi tuh ada Arabica, ada Robusta. Kalau buat kita kan hal biasa ya Bang Ele. Hal biasa ya. Tapi buat mereka itu sebuah yang wow gitu. Jadi aku merasa makin semangat tuh. Hal-hal kayak gini aja nih kecil kelihatannya. Kayak buat kita yang hari-hari ngerjain kopi kayak Arabica sama Robusta mah hari-hari udah tahu gitu ya. Buat mereka tuh happy. Mereka tuh sampai cobain gitu. Pas mereka gigit gitu ya. Pertama mereka gigit biji kopinya. Yang mereka jawab adalah apa rasanya? Dek gitu. Pedas. Mereka bilangnya pedas Bang Ele. Karena pengetahuan mereka tentang rasa adalah taunya pedas. Biasanya sering bantuin ini ya, ibunya di rumah masak ya. Iya Bang gitu. Oh berarti mereka pengetahuannya sampai situ doang. Makanya pengennya tuh tadi tuh. Salah satu CSR adalah edukasi. Biar orang tahu baik soal kopi ataupun tentang pengetahuan lainnya. Ada nggak kasih saran atau tips atau bagi kita yang nonton kan itu banget nih. Nonton itu banget. Sebenarnya ide yang ada di kepala kita itu tuh terkait valid apa enggaknya itu harus kita buktikan. Nah untuk membuktikannya, nah ini pesan utamanya nih. Jadi kita tuh harus mulai aja dulu karena pasti akan ada jalan. Gitu. Karena kadang tuh orang tuh takut kan mau mulai nih. Kadang tuh aku pengen bikin ini deh. Tapi nanti deh kayaknya nanti pasti kawan-kawan aku bilangnya jelek deh ide ini. Tapi kalau kita nggak mulai kan kita nggak tahu ya. Kan 50-50 itu Bang Ele ya. 50-50 kan. Kita mulai orang bilang jelek, oh yaudah berarti jelek. Tapi kalau ternyata kita mulai orang bilang bagus, kenapa nggak diterusin? Ya gitu kan. Sama dulu orang bilang, kenapa sih dia bikin toko kami bahasa Indonesia gitu. Ada loh Bang Ele yang sempat dalam tanda kutip gitu ya menertawakan gitu. Orang yang lain juga udah mulai pakai bahasa Inggris gitu. Di Jakarta bikinnya nama brandnya bahasa Inggris kok, bahasa ini kenapa yang ini bikinnya Indonesia, ada kayak gitu. Tapi ternyata setelah berjalan gitu ya, idenya ternyata divalidasi oleh orang yang sama gitu visinya dengan aku gitu. Sehingga kalau itu nggak aku lakukan ya cuma jadi bahan tertawaan doang gitu loh. Kayak ngapain sih punya ide kayak gitu. Jadi penting gitu Bang Ele untuk mulai aja dulu karena pasti ada jalan, tentunya dengan pertimbangan berbagai macam resiko itu tetap harus penting kayak gitu. Terima kasih menyempatkan hari ini
dan semoga selalu diberikan kesehatan. Setelah ini semua planningan yang berjalan baik, dan kembali lagi semoga selalu bisa memberikan dampak. Ya, thank you. Just this. Terima kasih, Mel.